Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal untuk anak-anak kelas 10. Perkenalkan, nama saya Ratri Nurma. Kalian bisa panggil saya Bu Nurma sebagai guru pengampu mata pelajaran geografi. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan meneruskan penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nuriyah pada pertemuan sebelumnya. Pada bab ini kita akan membahas mengenai pengetahuan dasar geografi. Jadi, sebelum Ibu melanjutkan, akan sedikit Ibu ulas materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nuriyah pada pertemuan sebelumnya. Jika kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan, boleh kalian skip video ini menuju ke materi yang baru yang belum dibahas. Oke, untuk bab 1 pada kelas 10, pengetahuan dasar geografi, di sini adalah materi untuk mengenalkan kalian apa itu geografi dan apa saja yang akan dipelajari di mata pelajaran geografi. Masuk pada pengertian geografi. Nah, ini adalah pengertian yang umum yang mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bu Nuriyah, bahwa geografi itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari dua kata yaitu geo dan grabein. Geo berarti bumi dan grabein berarti gambaran, tulisan, atau deskripsi. Jadi secara sederhana bisa kita katakan bahwa geografi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai gambaran permukaan bumi. Nah, untuk definisi atau pengertian dari ahli itu banyak sekali dimunculkan. Kalian bisa membaca pada modul yang sudah disertakan, yang sudah di-share oleh guru sebelumnya. Namun di sini Ibu akan menampilkan satu definisi yang sering kali dipakai dan umum dipakai di Indonesia, yaitu definisi dari hasil seminar lokakarya ahli geografi yang dilaksanakan pada tahun 1988. Pada pengertian ini disebutkan bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, inti yang akan kita pelajari di sini adalah mengenai persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, fenomena geosfer itu apa? Kok sampai kita pelajari persamaan dan perbedaannya, dipelajari dengan sudut pandang lingkungan, kewilayahan, dan keruangan. Nah, geosfer. Kalau kita tilik dari asal katanya, geo tadi bumi, sfer dari kata spiral, lapisan. Jadi, geosfer di sini berkaitan dengan lapisan-lapisan bumi. Ada atmosfer, ada hidrosfer, ada biosfer, ada atmosfer, ada antroposfer, dan ada litosfer. Litosfer ini adalah lapisan batuan penyusun bumi, atau bisa juga kita sebut sebagai lapisan kerak bumi. Nah, itu lapisan yang paling keras yang menopang kehidupan di permukaan bumi. Kemudian atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi, yang melindungi bumi, dan yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Kemudian hidrosfer di sini adalah lapisan air. Lapisan air di sini tidak hanya air yang ada di darat, tetapi juga air permukaan dan lapisan es yang ada di beberapa belahan bumi. Kemudian ada biosfer. Di sini adalah lapisan kehidupan atau bisa juga disebut dengan lapisan makhluk hidup. Kemudian antroposfer yaitu lapisan kehidupan manusia. Kalau biosfer ini lapisan keseluruhan makhluk hidup, ada hewan, tumbuhan. Nah, kalau antroposfer di sini fokus pada manusia. Manusia dengan segala dinamikanya, manusia dengan segala perubahannya. Jadi berbeda ya, kalau biosfer itu fokus pada makhluk hidup, hewan, tumbuhan. Kalau antroposfer, manusia dengan segala dinamikanya. Ini adalah lapisan geosfer, lapisan-lapisan yang menjadi fokus kajian yang akan dipelajari dalam ilmu
geografi. Lalu kita lanjut. Nah, pada subbab selanjutnya mengenai ruang lingkup geografi. Nah, ruang lingkup geografi ini ada 3. Ada geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Perbedaan dari masing-masing ruang lingkup ini apa? Oke. Jika geografi fisik ini mempelajari mengenai kondisi fisik, yaitu relief, iklim, serta segala sesuatu di permukaan bumi yang bersifat fisik. Kemudian, geografi sosial ini berkebalikan dengan yang geografi fisik tadi. Nah, untuk geografi sosial ini mencakup aktivitas kehidupan manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Jadi, fokus kajiannya adalah pada aktivitas manusia serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Lalu, geografi regional ini mempelajari kompleksitas suatu wilayah atau mempelajari topik khusus mencakup suatu daerah atau wilayah secara menyeluruh. Nah, setelah ruang lingkup, maka yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai aspek geografi. Nah, aspek geografi ini ada 2, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik ini mencakup topologi, biotik, dan non-biotik atau abiotik. Kemudian, aspek non-fisik ini mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oke, kita cari tahu detailnya dari masing-masing aspek tadi. Untuk aspek fisik, oke, kalian bisa amati di sini. Aspek fisik ini kajian geografi meliputi unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik. Nah, kalau dilihat dari aspek topologi, itu yang dibahas adalah letak, luas, batas, dan morfologi suatu wilayah. Apa itu morfologi? Yaitu perbedaan bentuk permukaan bumi. Kemudian, aspek selanjutnya adalah aspek biotik. Biotik ini berkenaan atau berkaitan dengan makhluk hidup. Yang dibahas di sini adalah mengenai vegetasi atau tumbuhan, kemudian hewan atau fauna, dan manusia. Lalu aspek non-biotik. Non-biotik ini berarti dia bersifat tidak hidup. Ada tanah, air, kemudian iklim, kemudian bisa juga fenomena bencana seperti gempa bumi. Nah, untuk hidrologi atau air, seperti yang dibahas dalam fenomena geosfer tadi, air itu tidak hanya mencakup air yang ada di darat, tetapi juga air yang ada di laut. Kita lanjutkan. Oke, untuk aspek non-fisiknya, di sini menitik beratkan pada kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari atau berkaitan dengan penduduk dengan segala dinamikanya. Ada aspek ekonomi berkaitan dengan kegiatan manusia dalam pemenuhan ekonomi. Kemudian aspek sosial, kemudian aspek politik, serta aspek budaya. Jadi, berkebalikan ya antara aspek fisik dan aspek non-fisik. Lalu kita lanjutkan pada objek kajian dalam ilmu geografi atau bisa disebut dengan objek studi geografi. Objek studi geografi ini ada objek material dan ada objek formal. Bedanya apa antara objek material dan objek formal? Objek material ini berkaitan dengan materi yang dikaji atau apa yang akan dibahas pada suatu fenomena geosfer. Nah, ingat, fenomena geosfer tadi yang sudah kita bahas di awal ada 5. Ada lapisan litosfer, ada lapisan
hidrosfer, ada lapisan biosfer, ada lapisan atmosfer, dan ada lapisan antroposfer. Jadi lima lapisan inilah yang nantinya akan menjadi objek material, yang nantinya akan dikaji, akan dibahas dalam ilmu geografi. Kemudian, objek formal. Nah, objek formal ini apa? Objek formal ini secara sederhana bisa kita katakan adalah bagaimana atau cara yang bisa dilakukan untuk mengkaji objek material. Untuk membahas objek material tadi menggunakan cara apa? Menggunakan objek formal. Bisa dikaji dari sudut pandang keruangannya, kelingkungannya, atau kewilayahannya. Bisa juga kita katakan bahwa objek formal ini berkaitan pada pemecahan masalah dalam fenomena geosfer. Nah, untuk memecahkan masalah itu bagaimana? Kalau kalian masih ingat pelajaran bahasa Indonesia, itu ada pembahasan konsep 5W1H. Nah, konsep 5W1H ini juga bisa diterapkan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada fenomena geosfer. Entah itu di atmosfer, entah itu di biosfer, entah itu di litosfer, entah itu di hidrosfer, atau kombinasi antara beberapa lapisan pada fenomena geosfer tadi. Gitu. Jadi, objek material itu apa yang dibahas, sedangkan objek formal itu bagaimana cara membahasnya. Bagaimana cara membahas si objek material. Gitu. Jadi, itu mengenai objek studi geografi. Kita lanjutkan pada subbab selanjutnya. Nah, kita lanjut dalam pembahasan konsep geografi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan konsep geografi? Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan konsep geografi. Di sini bisa kita kaji bahwa dalam konsep geografi ini meliputi bagaimana kita melihat bumi ini sebagai planet, kemudian bagaimana kita melihat variasi cara hidup dan karakteristik suatu wilayah, kemudian bagaimana kita melihat pentingnya wilayah bagi manusia, serta bagaimana kita melihat pentingnya suatu lokasi untuk memahami suatu peristiwa. Nah, secara sederhana, bisa juga kita katakan bahwa konsep geografi ini mempunyai peran yang sangat penting untuk menganalisis fenomena alam, untuk menganalisis fenomena geosfer. Nah, apa saja konsep geografi ini? Nah, ini ada 10 macam konsep geografi. Ada konsep lokasi, ada konsep jarak, ada konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai guna, konsep interaksi dan interdependensi, kemudian konsep diferensiasi area, dan konsep keterkaitan keruangan. Jadi, bagaimana kita menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dalam fenomena geosfer atau fenomena-fenomena alam yang terjadi, kita bisa menggunakan salah satu atau beberapa konsep geografi ini. Ingat ya, konsep geografinya ada 10. Nah, dari 10 konsep geografi ini akan kita bahas 5 konsep dulu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan. Nah, kita bahas konsep yang pertama adalah konsep lokasi. Apa yang dimaksud dengan konsep lokasi? Konsep lokasi di sini menjelaskan suatu objek atau fenomena geosfer berkaitan dengan letaknya di permukaan bumi. Jadi, fokusnya itu pada letak suatu objek atau fenomena di permukaan bumi. Nah, dalam kita menganalisis letak atau objek di suatu wilayah di permukaan bumi, ini ada konsep lokasi ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut dan lokasi
relatif. Bedanya apa? Yang satu absolut, yang satu relatif. Absolut ini cenderung tetap, tidak berubah dalam jangka waktu yang sangat lama. Kenapa bisa dikatakan tetap atau absolut? Nah, karena lokasi absolut ini pembahasan letak atau lokasi suatu wilayah yang ditentukan menggunakan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Contohnya apa? Contohnya kita bisa melihat lokasi Indonesia, letak Indonesia dari sisi astronomisnya, yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini tidak berubah karena patokan yang kita pakai adalah koordinat garis lintang dan garis bujur. Kemudian kita beralih pada lokasi relatif. Ingat, relatif sendiri ini sudah mengacu pada hal yang tidak pasti. Ada kemungkinan berubah nantinya gitu. Jadi, lokasi relatif ini menunjukkan lokasi atau letak berdasarkan kondisi daerah di sekitarnya. Ingat, kita menentukan letak atau lokasi suatu wilayah hanya berdasarkan kondisi di sekitarnya. Padahal daerah di sekitar wilayah tertentu itu bisa saja mengalami perubahan. Atau lokasi relatif ini juga merupakan suatu lokasi yang memiliki arti penting terhadap wilayah di sekitarnya. Misal, kita pakai contoh, letak kelas 11K kalau di Madrasah Putra itu berada di lantai 3. Di antara kelas 11, 10C dan 10L. Ibu ulangi, kelas 10K jika di Madrasah Putra itu berada di lantai 3 dan diapit oleh kelas 10C dan kelas 10L untuk saat ini. Nah, untuk 5 tahun belakang, apakah lokasinya sama seperti sekarang? Tidak, bahkan karena gedungnya saja belum ada. Kemudian, apakah tahun depan atau 2 tahun lagi letak kelas 10K ini sama dengan letak yang sekarang? Belum tentu. Bisa saja mengalami perubahan ruang atau bahkan perubahan gedung. Gitu. Maka lokasi relatif ini disebut mempunyai kemungkinan dia akan mudah mengalami perubahan karena hanya melihat lokasi berdasarkan wilayah atau daerah di sekitarnya. Satu, itu yang lokasi, yang konsep lokasi. Kemudian kita lanjut pada konsep yang kedua, yaitu konsep jarak. Mirip ya, tadi lokasi, sekarang jarak. Nah, jarak ini mengkaji jarak suatu tempat dengan tempat yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat dari dua sudut pandang, yaitu jarak dalam satuan panjang dan jarak dalam satuan waktu. Kalau jarak dalam satuan panjang itu konstan, itu tetap. Bisa juga kita katakan dia absolut. Kalau kalian belajar matematika, pasti masih ingat satuan jarak dalam matematika ada kilometer, ada meter, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter. Nah, secara umum untuk melihat jarak antar satu daerah dengan daerah lain atau dari satu tempat ke tempat lain, kita bisa menggunakan kilometer, meter, atau mil. Nah, itu jaraknya tetap karena dasar ukurnya tetap. Kemudian jarak dalam satuan waktu. Nah, di sini kita bisa ambil contoh. Perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta ini dapat ditempuh dalam waktu 12 jam. Apakah tetap jarak Yogyakarta ke Jakarta itu selalu tetap 12 jam? Bisa saja mengalami perubahan. Kalau jalannya macet, bisa saja lebih dari 12 jam. Atau jalan beberapa titik di jalan mengalami kerusakan, bisa saja lebih dari 12 jam. Atau ketika dalam perjalanan tidak ada hambatan apapun, ada kemungkinan waktu yang ditempuh itu kurang dari 12 jam.
Jadi bisa juga kita katakan jarak dalam satuan waktu ini sebagai jarak relatif gitu. Lanjut. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Nah, terjangkau. Nah, ini berkaitan dengan mudah atau sulitnya suatu wilayah ini untuk dijangkau. Mudah atau sulitnya kita datang ke wilayah itu. Bisa kita kategorikan ada suatu wilayah dengan aksesibilitas baik, bisa juga ada suatu wilayah dengan aksesibilitas buruk atau rendah. Kalian bisa amati dua gambar di layar ini. Yang satu, ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dari segi transportasi dia bagus. Kemungkinan untuk menempuh suatu wilayah ini mudah. Bisa ditempuh dalam waktu yang relatif lebih singkat. Kemudian gambar di sebelahnya bisa kalian amati, jalan berlumpur, bahkan mobil terperosok sangat dalam di dalam lumpur ini. Nah, ini adalah contoh kondisi jalan yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat. Nah, ini bisa kita sebut aksesibilitasnya rendah atau kurang baik. Jadi, akses kita untuk menjangkau kecamatan di Kabupaten Ketapang ini sangat sulit. Kita bisa lihat dari segi transportasinya jalannya sudah rusak berat. Nah, bisa juga keterjangkauan ini kita lihat tidak hanya dari segi transportasi, bisa juga kita lihat dari segi komunikasi. Mungkin ada di antara kalian yang tinggal di daerah yang sinyal apapun mudah ada, tersedia. Mau ganti-ganti provider apapun ada dan bisa. Tetapi mungkin juga ada di antara kalian yang tinggal di daerah dengan aksesibilitas komunikasi yang rendah atau yang buruk, sulit sekali untuk memperoleh sinyal gitu. Jadi konsep keterjangkauan ini atau aksesibilitas bisa kita lihat dari segi transportasinya maupun aksesibilitas komunikasinya. Oke. Sudah 3 konsep yang kita bahas. Kita lanjut pada konsep yang keempat, yaitu konsep pola. Kalian bisa membayangkan dari kata pola sendiri pasti sudah ada bayangan apa sih yang mau dibahas di sini gitu. Nah, konsep pola ini berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik itu bersifat alami maupun bersifat sosial budaya. Ingat, kata kuncinya adalah pada kata susunan bentuk atau persebaran fenomena. Nah, untuk yang fenomena alami yang paling mudah bisa kita bahas, kita ambil contoh di sini adalah mengenai aliran sungai. Nah, aliran sungai kalau kita amati di seluruh permukaan bumi ini ada beberapa pola yang terbentuk. Ada dendritik, rektangular, pinnate, trellis, anular, paralel, sentrifugal, dan sentripetal. Ini adalah pola-pola aliran sungai yang terbentuk karena kondisi daerah yang berbeda. Atau bisa juga ini ada persebaran vegetasi, persebaran tumbuhan, jenis tanah, dan curah hujan. Kemudian, pola yang terbentuk akibat fenomena sosial budaya. Bisa kalian amati di 2 gambar di bawah ini. Ini ada jalan raya, kemudian di sisi kanan dan kirinya, ini sangat ramai oleh rumah-rumah penduduk. Kemudian, di gambar yang sebelah kanan, ini ada pantai, kemudian di sepanjang garis pantai ini juga sudah padat oleh pemukiman. Nah, ini adalah contoh pola pemukiman yang terbentuk akibat kondisi sosial budaya. Nanti kalau dua contoh pola yang muncul di sini ini adalah pola mengikuti jalan, kemudian pola mengikuti garis pantai. Nanti bisa juga kalian menemukan mencari contoh pola menyebar atau pola yang lainnya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Kemudian selain
pola pemukiman, ada juga pola persebaran penduduk, mata pencaharian, kemudian jenis rumah tempat tinggal. Nah, yang terakhir, konsep yang kelima, yang terakhir dalam pertemuan ini ya, karena totalnya ada 10. Nah, konsep yang kelima adalah konsep morfologi. Kata morfologi sudah kita bahas beberapa kali di awal tadi. Jadi, morfologi ini berkaitan dengan relief atau bentuk permukaan bumi. Nah, yang kita tahu bentuk permukaan bumi kita ini berbeda-beda. Karena bentuknya berbeda, maka kegunaannya pun berbeda. Nah, konsep morfologi ini kita fokus nantinya akan mempelajari atau membahas suatu fenomena yang berkaitan dengan bentuk muka bumi yang berbeda. Bisa kalian lihat di sini, di kanan atas. Ini bentuk daerah yang didominasi oleh wilayah perbukitan, kemudian di tengahnya ada lembahnya. Lalu di bawahnya ini sama, dia dataran tinggi juga, tapi tidak terdapat lembah. Lalu di sebelah kiri ini adalah dataran rendah yang didominasi oleh lahan persawahan. Kemudian di bagian bawahnya ini pesisir, lahan pantai. Nah, ini adalah contoh beberapa bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda. Mungkin nanti kalian bisa menemukan di daerah kalian juga terdapat variasi permukaan bumi, variasi bentuk permukaan bumi. Ada juga misalnya yang tinggal di daerah dataran rendah sulit untuk menemukan perbedaan karena didominasi oleh wilayah yang sangat luas. Itu jadi nanti mungkin kalian bisa sambil mengamati kondisi di rumah kalian masing-masing. Itu. Nah, kita berakhir pada kesimpulan. Jadi, apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada 4 hal, yaitu pengertian geografi, kemudian aspek geografi, kemudian objek studi geografi, dan konsep geografi. Konsep geografi ada 10, tapi yang baru kita bahas pada pertemuan kali ini baru 5, yaitu konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, dan konsep morfologi. Untuk pengertian geografi, yang Ibu bahas tadi itu hanya sebagian kecil. Nah, kalian sudah mendownload modul, sudah mendownload panduan, dan mungkin di rumah punya buku, atau di rumah masih bisa mengakses internet dengan leluasa, kalian bisa cari lebih banyak lagi variasi-variasi mengenai pengertian geografi, dan akan lebih baik jika kalian bisa membuat kesimpulan tersendiri mengenai pengertian geografi. Oke, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kalian tanyakan melalui chat group yang ada di e-learning. Kemudian, untuk kegiatan evaluasinya, setelah kalian menonton tayangan ini, silahkan kalian akses file, silahkan kalian download file yang sudah Ibu lampirkan di e-learning. Kemudian, kalian baca petunjuknya, kalian kerjakan penugasannya, kemudian tidak usah dikumpulkan di e-learning, tugas dikerjakan di buku tulis atau di kertas, tugas bisa langsung dikumpulkan di madrasah. Begitu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada penjelasan video kali ini bisa mempermudah kalian memahami materi. Ingat, jangan malas membaca dan jangan malas mencari tahu hal yang lebih banyak lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.